Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ad'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa rasuluhul karim. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa inilah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dibanding karunia yang lain. Jika manusia ini hidup tanpa iman dan takwa kepada Allah, maka sungguh derajatnya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hanya dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi hamba yang mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Masyaallah hadirin azakumullah. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diukur dengan kenikmatan duniawinya. Tidak diukur seberapa tinggi pangkat dan jabatan. Tidak diukur seberapa banyak nikmat dunia, harta yang ia miliki. Tidak diukur seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Bukan. Tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya diukur dengan ketakwaan. Maka nikmat iman dan takwa merupakan anugerah yang paling besar, karena ia yang menentukan apakah kita menjadi hamba yang mulia atau hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari ahli kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, ulaika fi nari jahannam khalidina fiha, mereka itu tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Tetapi dengan iman yang kita miliki, dengan ketakwaan yang kita miliki, kemudian Allah sampaikan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang imannya itu dibuktikan dengan beramal salih, maka mereka itulah makhluk yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, khairul bariyah. Oleh karena itu khatib tidak bosan-bosannya
untuk berwasiat pada diri pribadi khususnya dan juga para jemaah sekalian pada umumnya. Mari dalam kehidupan kita ini ada satu tugas yang hendak kita capai, yaitu bagaimana kita mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara nyawa dan raga ini, kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, a'azzakumullah. Selanjutnya, 2 hari yang lalu kita selaku bangsa Indonesia bersama-sama memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tentu sebagai umat Islam, kalau kita mau menengok ke belakang bahwa sesungguhnya Islam hadir di tanah air kita ini adalah membawa misi kemerdekaan. Dan perjuangan untuk kemerdekaan itu adalah bagian daripada risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh para pengikutnya dan juga kita umat Islam. Masyaallah hadirin azakumullah, kalau kita mau membuka sejarah, maka sesungguhnya peran umat Islam ini dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat-sangatlah besar. Secara fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah, kemudian diteruskan dengan Askar Perang Sabil atau juga disebut APS, dan juga laskar Islam yang lainnya yang berada di daerah-daerah seluruh tanah air Indonesia. Mereka semuanya telah berjuang secara gigih bersama-sama TNI untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Bahkan sejak dahulu ketika Indonesia belum berbentuk satu negara, masih berbentuk pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di tanah air ini, pun mereka melakukan perjuangan untuk melawan para penjajah di negeri ini. Meskipun pula tidak sedikit kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian mampu direbut oleh penjajah. Misalnya dahulu kita kenal kerajaan Malaka melawan Portugis, kerajaan Ternate melawan Portugis, dan kerajaan Banten melawan Belanda. Ini semuanya kerajaan-kerajaan Islam saat itu, yang kemudian dalam kurun waktu 350 tahun bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Dengan kontribusi yang besar dari umat Islam, ruh jihad yang ditanamkan oleh para ulama, kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemenangan kemerdekaan. Masyaallah hadirin azakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam yang hidup di era sekarang ini, apakah kita mampu untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sempurna, atau justru kita hanya menikmati keringat para pejuang, kita hanya menikmati darah pengorbanan para mujahid dalam rangka memerdekakan bangsa ini? Masyaallah hadirin a'azakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bagaimana kita umat Islam ini agar mampu mengisi kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat
yang menceritakan tentang bagaimana kita bersyukur atas kemenangan kemerdekaan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat An-Nasr. Yang An-Nasr sendiri itu artinya adalah pertolongan. Selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah dalam surat An-Nasr? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Idza ja'aka, jika telah datang kepada kalian, kepadamu an-nasrullah, pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Jika dahulu ketika dalam kondisi penjajahan umat Islam yang saat itu di bawah raja kerajaan Islam sulit untuk melakukan ibadah karena berada di dalam kekangan dan kedoliman oleh Belanda, maka ketika Allah berikan nikmat kemerdekaan ini, kita bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan. Dan kemudian kita lihat bangsa Indonesia yang besar ini mayoritas diisi oleh orang-orang yang beragama Islam. Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian lihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian apa yang kita lakukan? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Maka sucikan Allah, tauhidkan Allah, esahkan Allah. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa ada kekuatan lain yang mampu memberikan kemerdekaan bangsa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi keyakinan kepada kita. Keyakinan dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan nikmat kemerdekaan bangsa kita. Maka hendaknya kita ikuti senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wastaghfir, dan beristighfarlah. Senantiasa minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan kekalahan yang kita lakukan ini dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam, dikarenakan jauhnya umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Masyaallah hadirin a'azzakumullah. Jika kita menjadi bangsa yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian pandai bersyukur, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ingatlah ketika Allah mengumumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan berikan, Allah akan tambah kenikmatanmu. Wala in kafartum, jika kalian menjadi orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah, lalai dari nikmat Allah, ketahuilah inna adzabil lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Masyaallah hadirin azakumullah. Oleh karenanya dalam mengisi kemerdekaan ini, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa kita inilah merupakan bukti kita cinta terhadap bangsa Indonesia. Iman dan takwa kita sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan meningkatkan iman dan takwalah, kemudian Allah akan curahkan keberkahan di negeri ini. Sebagaimana Allah firmankan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mulai dari pemimpinnya, presidennya, para menterinya, anggota DPR-nya, hingga RT, RW dan rakyatnya benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh benar-benar aku akan bukakan keberkahan, kebaikan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah, masyaallah azakumullah. Walakin kadzdzabu, tetapi jika penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar kepada Allah, tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya mereka akan aku azab dikarenakan perbuatan yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Masyhadin azakumullah. Oleh karenanya itu, hendaknya kita senantiasa berupaya bagaimana dalam kehidupan kita ini betul-betul menjaga iman dan takwa sebagai anak bangsa yang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan itu tidak saja dinikmati, yang tidak saja dinikmati dalam kehidupan kita, tapi juga keberkahan itu akan terus mengalir pada anak dan cucu-cucu kita. Masalah diri azakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita agar mampu mengisi kemerdekaan ini dengan kelima hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.